Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Wahyudi. Di presentasi ini, saya ingin mempresentasikan sirkuit emulator dengan tema lampu lalu lintas. Video presentasi ini ditujukan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah sistem digital yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Ucuk Darussalam STMT. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Materi yang pertama itu adalah simulasi cara kerja rangkaian, dan kedua jelaskan cara kerja rangkaian, dan yang ketiga adalah ide pengembangan untuk membuat aplikasi lebih aplikatif. Eh, Komponen-komponen yang digunakan dalam rangkaian ini ada 4 macam. Yang pertama itu ada Arduino Uno. Arduino Arduino Uno adalah papan microcontroller yang paling populer untuk pembelajaran dan prototipe elektronik. Memiliki 14 pin digital yang dapat digunakan untuk input dan output, serta 6 pin analog dan berbagai pin fungsional lainnya. Yang kedua itu ada potentiometer. Potentiometer adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk mengubah tegangan listrik menjadi sinyal analog. Potentiometer memiliki 3 pin, yaitu pin 1 VCC, pin 2 slider, dan pin 3 ground. Kemudian ada 3 LED. LED adalah singkatan dari Light Emitting Diode. LED adalah komponen elektrik yang dapat menghasilkan cahaya ketika diberi aliran listrik. Yang keempat ada resistor. Kita menggunakan 3 resistor untuk masing-masing LED. Jadi satu LED memiliki satu resistor. Resistor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk membatasi aliran listrik. Resistor memiliki 2 pin, yaitu kaki positif dan kaki negatif. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah, jadi ini adalah rangkaian Arduino-nya. Ini USB input output. Kemudian ada 3 LED yang terhubung ke resistor, di mana resistor ini terhubung ke Arduino Uno. Kemudian ada potentiometer. Ini untuk berfungsi untuk mengubah tegangan listrik menjadi sinyal analog. Yang keempat, selanjutnya ada algoritma. Jadi Arduino Uno-nya tetap membutuhkan codingan, di mana algoritma di dalam ini tuh pertama diinisialisasi codingannya, yang kedua melakukan perulangan, dan ketiga perulangannya itu diulang-ulang terus-menerus hingga Arduino-nya dimatikan. Oke, kita masuk ke simulasi. Jadi ini adalah tampilannya menggunakan website Tinkercad. Kita coba jalankan simulasinya. Dia udah terhubung. Oke, kita masuk ke code. Nah, jadi saya akan menjelaskan lebih detail tentang code-nya. Jadi yang pertama kita inisiasikan pin LED-nya, di mana LED merah, LED kuning, dan LED hijau. Kemudian ada potentiometernya. Kemudian dilakukan setup pin mode, LED red output, LED kuning output, LED green output. Kemudian dilakukan membaca nilai analog pot analog. Ini tuh untuk mode pengembang aja. Kita bisa skip ke fungsi digital write. Red hik berarti lampu merah jalan, kemudian di delay.
atau ditunggu beberapa milisekund. Kemudian dia membuat digital world, atau maksudnya ini membuat lampu LED merah mati. Gitu juga dengan yang kuning, dihidupkan, menunggu beberapa saat, dimatikan. Gitu juga dengan yang hijau, dia dihidupkan, menunggu beberapa detik, dimatikan. Nah, fungsi ini dilakukan terus-menerus sampai Arduino-nya dimatikan. Kita bisa coba matikan. Nah, gini. Oke, selanjutnya ke materi berikutnya. Ide pengembangan untuk membuat aplikasi Arduino lebih aplikatif. Di sini saya membuat dua contoh. Yang pertama itu ada sensor deteksi kendaraan dan pejalan kaki. Arduino-nya bisa diintegrasi dengan IoT sehingga membuat sensornya lebih bagus. Contohnya, jika ada 4 sisi lampu lalu lintas, jika salah satu lebih minim, dia bisa membuat hitungan count-nya lebih cepat. Yang kemudian kontrol berbasis web atau aplikasi. Contohnya itu ketika kalau sekarang kan polisi lalu lintas melakukannya manual, klik tombol. Nah, dengan aplikasi ini mungkin bisa dibuat lebih aplikatif, bisa diakses dengan website, jadi Kapolsek tidak perlu melakukannya secara manual. Mungkin presentasinya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.